Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Devi Rahmadita, bisa dipanggil Ibu Devi atau Ibu Rahma. Mulai semester ini Ibu akan mengajar di kelas ini dengan mata pelajaran ekonomi. Karena hari ini hari pertama mengajar dengan kalian, Ibu ingin berkenalan dengan kalian ya, sambil Ibu absen. Absen pertama, Sita, Firman. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Hari ini Ibu akan mengajar bab pertama di buku paket kalian. Sudah pada dapatkan ya. Materinya tentang pembangunan ekonomi. Ada yang tahu pembangunan ekonomi itu apa? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto atau sering disingkat dengan PDB, suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Kenaikan PDB tersebut lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Singkatnya, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapatan masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat. Selain kenaikan pendapatan, tujuan pembangunan ekonomi adalah perbaikan kondisi di luar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah antara kaya dan miskin. Pembangunan ekonomi mengacu pada suatu perubahan dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Jika ada beberapa daerah terpencil mengalami pembangunan, itu tidak berarti bahwa seluruh negara sedang mengalami perubahan. Pembangunan ekonomi hanya mencakup perubahan ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Menurut Michel Petodaro, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan perusahaan besar dalam struktur sosial, sikap populer dan lembaga rasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Menurut Profesor Dennis Gould, ada 3 inti pembangunan yang akan membuat hidup lebih baik. Ketiganya merupakan tujuan bersama yang dicari oleh semua individu dan masyarakat. Nilai inti itu adalah rezeki, harga diri, dan kebebasan. Dari pengertian pembangunan ekonomi sudah paham semua ya? Ya, oke, bagus kalau sudah paham. Nah, ada juga beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yaitu ada menurut faktor yang dipandang oleh ahli ekonomi sebagai hal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yaitu ada 3. Pertama, tanah dan kekayaan alam. Tanah dan kekayaan alam suatu negara meliputi luas tanah, kesuburan tanah, kondisi iklim, dan cuaca, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan barang tambang. Kekayaan alam sangat berarti terutama pada tahap awal pembangunan. Secara umum, negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pembangunan ekonominya dibandingkan negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Namun, kekayaan alam yang berlimpah tidak akan berarti jika tidak memiliki modal, teknologi yang maju, sumber daya manusia yang memadai, dan pasar yang potensial. Yang kedua, ada kuantitas dan kualitas produk dan tenaga kerja. Pertambahan penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi. Pertambahan penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi. Dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai, akan dihasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil sehingga mampu menjadi pionir dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar juga akan meningkatkan permintaan barang yang diikuti dengan perluasan pasar. Di samping itu, banyaknya pengusaha di suatu negara akan mampu menciptakan banyak kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Selain mencari keuntungan pribadi,
Pengusaha terus memberi kontribusi terhadap produksi nasional. Akan tetapi, hal tersebut banyak mendapat tantangan dari tingginya angka pengangguran, rendahnya produktivitas, dan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi daripada peningkatan pendapatan per kapita. Yang C, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Pada masyarakat yang kurang maju, kepemilikan modal seperti cangkul, pajak, dan parang sangat berperan penting untuk kegiatan berburu dan bertani. Pada masyarakat modern, peranan modal sangat menentukan dalam peningkatan produktivitas. Akan tetapi, penggunaan modal harus disertai dengan penerapan teknologi maju. Adapun peningkatan yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya efisiensi kegiatan produksi yang dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, ada meningkatnya produksi barang dan atau jasa yang dihasilkan karena penemuan teknologi baru. Yang ketiga, terciptanya barang dan kualitas yang lebih baik tanpa meningkatkan biaya produksi. Yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat memegang peranan yang penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Hasil identifikasi di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghambat dan pembangunan ekonomi. Adat istiadat yang kental pada masyarakat tradisional berupa upacara untuk berbagai kegiatan dan acara dianggap memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sistem feodal negatif berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, ada indikator non-moneter, diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Indikator non-moneter antara lain indikator sosial dan indeks kualitas hidup. Indikator sosial antara lain mencakup indikator tingkat harapan hidup, konsumsi protein hewani per kapita, presentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah dan kejuruan, jumlah surat kabar, telepon dan radio, dan konsumsi energi per kapita. Yang kedua ada indeks kualitas hidup, disebut juga Psychical Quality of Life Index. Indeks ini diperkenalkan oleh Morris. Indeks kualitas hidup mencakup indikator tingkat harapan hidup, angka kematian mati, dan dan tingkat melek hidup. Yang ketiga, indikator pencampuran mencakup indikator Susenas inti dan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Yang pertama, indikator Susenas inti merupakan indikator kesejahteraan yang dikembangkan oleh Biro Pusat Statistik pada tahun 1992. Indikator lain mencakup aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana, dan fertilitas ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses ke media massa. Ya, jadi yang keempat ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat memegang peranan yang penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Hasil identifikasi di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Adat istiadat yang kental pada masyarakat tradisional berupa upacara untuk berbagai kegiatan dan acara dianggap memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sistem feodal pertahanan sebagai besar tanah dimiliki oleh tuan tanah dan sebagian kecil dimiliki oleh masyarakat atau bahkan masyarakat hanya dapat menyewa tanah. Dianggap juga memperlambat pembangunan ekonomi. Selain itu, sikap masyarakat yang tidak mau bekerja keras, bekerja dengan jam kerja yang pendek, malas menabung, dan sikap negatif lainnya juga akan menghambat pembangunan ekonomi. Nah, ada beberapa indikator yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi, yaitu ada
Yang pertama, indikator moneter antara lain pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih atau net economic welfare. Yang A, ada pendapatan per kapita adalah indikator moneter atas setiap kegiatan ekonomi penduduk suatu negara. Di indikator pendapatan per kapita mempunyai beberapa kelemahan, seperti ketidakmampuan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara utuh. Tingkat pendapatan masyarakat bukan satu-satunya faktor penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Masih ada faktor lain seperti adat istiadat, keadaan iklim, dan kondisi alam dan kondisi kebebasan masyarakat. Selain itu, pendapatan nasional mengabaikan adanya perbedaan karakteristik antara negara seperti struktur umum dan distribusi pendapatan. Yang kedua, kesejahteraan ekonomi bersih atau net economic welfare adalah indikator pembangunan yang menyempurnaan metode perhitungan GNP dengan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif mengharuskan adanya perhatian terhadap waktu senggang dan perkembangan sektor informal. Sementara itu, koreksi negatif berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan hidup. Oke, selanjutnya ada indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Diukur berdasarkan indikator tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan real per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli atau keseimbangan kemampuan berbelanja. Sekian materi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya ada tugas kalian mencari faktor-faktor masalah pembangunan ekonomi. Oke? Sekian untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita masuk di pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, di sini pada pagi hari ini saya di sini untuk menggantikan Ibu Devi. Ini di mana beliau sedang berhalangan untuk hadir. Mungkin di antara kalian sudah ada yang mengenal saya ya, tapi di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bapak Firman Abu Haji. Yang bisa memanggil saya Bapak Firman, Bapak Huda, atau Bapak Haji ya, terserah kalian. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Devi. Oke, Devi hadir. Untuk yang selanjutnya ada Sita. Oke, Sita hadir. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Sudah sampai mana yang kemarin materi kalian? Oke, berarti sekarang materinya adalah permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang serta kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di negara berkembang ya. Mungkin pada sesi atau materi pada hari ini akan dibacakan atau dibawakan per kelompok ya. Mungkin untuk kelompok yang maju hari ini mungkin satu kelompok saja ya yang cukup ya. Untuk apakah kemarin sudah dibacakan kelompok oleh Ibu Devi? Oke, sudah ya, berarti kalau sudah kita akan langsung bawakan materinya di depan ya. Untuk kelompok 1 siapa? Kelompok 1? Oke, kelompok Devi ya. Untuk kelompok Devi dipersilakan untuk maju dan membacakan presentasinya di depan teman-teman di kelas ya. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin dengan anggotanya saya Devi Ramadita dan teman saya Sita ingin mempresentasikan tentang masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang tentu terkait dengan karakteristik yang ditemui pada negara berkembang. Adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, ketergantungan pada sektor pertanian primer. Negara-negara berkembang umumnya sangat tergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Bahkan ada negara yang sangat tergantung pada hasil satu komoditas pertanian saja. Perekonomian seperti ini disebut dengan perekonomian monokultur.
Yang kedua ada rendahnya tingkat produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas dapat dilihat dari pendapatan domestik produk per kapita atau PDB per pekerja yang sangat kecil. Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat kehidupan dan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah. Yang ketiga, ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan nasional. Kondisi domestik perekonomian negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian lainnya, khususnya perekonomian negara-negara maju. Hal ini terjadi karena lemahnya permintaan domestik yang disebabkan oleh lemahnya permintaan agregat membuat perekonomian sangat mengandalkan para pasar ekspor. Tetapi yang diekspor umumnya terjadi dalam bidang industri. Industri bulu atau industri bahan dasarnya berada di negara maju. Yang keempat, ada pasar dan informasi yang tidak sempurna. Keberadaan pasar di negara berkembang juga memberikan informasi yang tidak lengkap. Struktur pasar barang dan jasa umumnya tidak sempurna. Monopoli dan oligopoli bisa terjadi di pasar barang. Monopoli dan oligopoli dapat terjadi di pasar faktor produksi. Selain itu, penguasaan informasi juga tidak lengkap. Informasi hanya dikuasai oleh sekelompok kecil pengusaha yang mempunyai hubungan baik dengan birokrasi. Keadaan ini menyebabkan konsumen sering dirugikan. Yang kelima, ada tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di negara berkembang sangat tinggi. Angka pengangguran akan semakin besar bila diukur dengan angka underemployment. Penyebab tinggi tingkat pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi di satu pihak dan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja di pihak lain. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja berhubungan dengan rendahnya tingkat penanaman modal, khususnya di sektor-sektor industri dan jasa modern. Rendahnya tingkat kehidupan. Rendahnya tingkat kehidupan terutama dilihat dari kemampuan menempuh kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Laporan UNDP yang menguasai peningkatan kehidupan mengidentifikasikan bahwa masih 1 miliar penduduk negara berkembang hidup dalam kondisi miskin, kekurangan gizi, dan kondisi kesehatan yang buruk. Selain itu, tingkat pendidikan masih sangatlah rendah. Bahkan masih banyak penduduk negara berkembang yang masih buta aksara. Ketujuh, ada tingginya pertambahan penduduk. Tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang 2-4 kali lipat pertambahan penduduk negara-negara maju. Tidak mengherankan jika 75% penduduk dunia ini merupakan penduduk negara berkembang. Tingginya tingkat pertambahan penduduk ini di negara berkembang telah menimbulkan masalah-masalah besar, terutama berkaitan dengan penyediaan pangan, kesempatan bekerja, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Adapun kebijakan dan strategi pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi telah merubah struktur ekonomi secara memasarkan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam merencanakan pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan dan penjelasan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijelaskan oleh serangkaian arah kebijakan. Visi pembangunan sosial tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.
Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Suatu bangsa dapat dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Bangsa yang adil adalah bangsa di mana tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Sementara itu, misi pembangunan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Yang kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Yang keempat, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Yang kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Yang keenam, mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Yang ketujuh, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Yang kedelapan, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode 5 tahun atau RPJM. Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Tahap skala prioritas utama dan strategi RPJM secara ringkas adalah sebagai berikut. Yang satu, RPJM ke-1 2005 sampai 2009 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman, damai, dan yang adil dan berdemokrasi, dan yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya tinggi. Yang kedua, RPJM kedua 2010 sampai 2014 ditujukan untuk lebih menetapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk perkembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Yang ketiga, RPJM yang ketiga adalah 2015 sampai 2019 ditujukan untuk lebih menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat. RPJM keempat 2020 sampai 2025 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan penekanan pembangunannya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 telah membacakan materi. Mungkin di sini Bapak akan sedikit menambahkan soal permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan kebijakan dari pemerintahnya ya. Mungkin dari sini yang pertama ada kepadatan penduduk, yang dimana kepadatan penduduk ini menjadi suatu masalah di dalam pembangunan ekonomi. Di mana kepadatan penduduk jika tidak ditangani oleh pemerintah akan sangat beresiko untuk meningkatkan suatu negara yang dimana negara kan menjadi sulit berkembang di sini ya. Yang kedua adalah angka pengangguran yang sangat tinggi. Sama angka pengangguran ini juga jika diatasi oleh strategi yang tepat maka akan sangat beresiko untuk sebuah negara, apalagi untuk negara maju ya. Seperti negara kita juga yang ingin menjadi negara maju akan sangat sulit untuk menjadi maju jika angka penganggurannya tidak diasasi dengan benar ya. Yang ketiga adalah iptek, di mana iptek ini masih sangat rendah.
untuk iptek ini jika tidak ditanggulangi oleh pemerintah dengan baik, seperti ilmu pengetahuan yang sangat minim, mungkin harus ditingkatkan. Jika tidak, maka pembangunan ekonomi akan sulit untuk berkembang. Mungkin untuk selanjutnya yang keempat ada ketergantungan di sektor pertanian. Yang kelima adalah angka kematian yang sangat tinggi. Yang keenam ada angka kelahiran yang sangat tinggi juga ya. Di sini Indonesia masih sangat tinggi baik angka kematian dan angka kelahiran ya. Mungkin dari kebijakan pemerintah itu ada, yang pertama ada pemerintah harus mengadakan seminar, yang kedua ada workshop. Ini ada mana jika seminar dan workshop ini diadakan oleh pemerintah, mungkin dari masyarakat akan dapat ilmu-ilmu atau materi yang dimana dapat dimanfaatkan oleh suatu masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya. Ini dimana kemampuan ilmu dia dapat ditingkatkan untuk dikembangkan di sektor usaha, yang dimana oleh masyarakat dapat diciptakan suatu lapangan pekerjaan baru yang dimana dapat mengatasi masalah-masalah seperti pengangguran atau pendapatan per kapita yang masih rendah ya. Mungkin di sini pemerintah juga harus lebih berperan aktif, tapi di sini masyarakat juga harus berperan aktif. Yang dimana jika masyarakat tidak dapat berperan aktif, maka mau berkembang seperti apa negara ini? Jika masyarakatnya tidak aktif, dan hanya pemerintah yang lebih aktif daripada masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan di presentasi kelompok 1. Untuk kelompok 1 mungkin dapat diberikan hapus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu Devi berhalangan hadir ya hari ini, jadi saya menggantikan. Perkenalkan, nama saya Sita Sulistianggraini, kalian bisa panggil saya Ibu Sita. Hari ini ada tugas postes ya dari Ibu Devi kemarin, jadi saya akan tunjuk satu orang untuk melakukan postes. Firman Huda, yang maju Firman. Firman, apa itu pengertian dari pembangunan ekonomi? Pengertian pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu proses peningkatan PDB dari suatu wilayah atau suatu negara dalam jangka waktu yang lama, Bu. Baik, selanjutnya sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi tersebut. Berarti kedua adalah faktor-faktor ya. Berarti faktor-faktornya itu adalah faktor penghambatnya ada itu, Bu. Pengetahuan ilmu teknologi masih sangat minim, angka pengangguran yang tinggi, pendapatan per kapita yang rendah, angka melek huruf yang masih sangat minim, Bu. Lalu, adakah masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi? Jika ada, tolong jelaskan apa saja yang menjadi masalah pembangunan ekonomi dalam negara berkembang ini. Masalah ya tadi. Masalah itu seperti ini, Bu. Seperti Indonesia masih mengimpor barang dari luar negeri. Yang selanjutnya ada yang nggak jauh-jauh, Bu, dari tadi, Bu, angka pengangguran yang tinggi, pendapatan per kapita yang masih sangat rendah, padatan jumlah penduduk, dan penguasaan iptek yang masih sangat minim, Bu. Soal yang terakhir ya Firman, sebutkan indikator yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi. Untuk yang selanjutnya indikatornya apa aja ya? Bu, ini Bu indikatornya, Bu. Ada indikator moneter, indikator non moneter, dan indikator campuran, Bu. Indikator moneter itu adalah pendapatan per kapita. Yang selanjutnya indikator non moneter itu ada angka harapan hidup yang sangat tinggi, Bu. Ya, mungkin itu saja, Bu, jawaban dari saya, Bu.
Baik, terima kasih Firman. Bisa kembali duduk di tempatnya. Ya. Jadi untuk kesimpulannya, Ibu tambahkan ya. Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan PDB suatu negara atau daerah. Lalu kenaikan pendapatan masyarakat, perubahan struktur sosial dan sikap masyarakat itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yaitu tanah dan kekayaan alam. Yang kedua ada kualitas dan kuantitas penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga ada kepemilikan barang modal dan penguasa ekonomi. Yang keempat ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Jadi sekian untuk pelajaran hari ini. Post-test yang tadi udah lumayan cukup bagus. Kalian cukup tingkatkan lagi minat belajarnya, karena pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan kalian dapat merubah dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.